Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Modal syariah. Pasar modal syariah adalah kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam seperti bebas dari unsur riba atau bunga, gahar atau ketidakjelasan, dan maisir atau judi. Pasar modal ini berfungsi sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan dan investasi bagi masyarakat yang mencakup instrumen seperti saham syariah, suku, dan reksadana syariah. Pengawasan dan pengaturan pasar modal syariah di Indonesia berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pihak-pihak pasar modal yaitu pertama, emiten. Emiten adalah perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi. Dalam melakukan emisi, emiten dapat memilih dua macam instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan atau hutang. Jika emiten memilih instrumen yang bersifat kepemilikan, maka ia menerbitkan saham. Tetapi, jika ia memilih instrumen yang bersifat hutang, maka ia menerbitkan obligasi. Kedua, investor. Pelaku kedua di pasar modal adalah investor atau pemodal. Ia adalah yang membeli atau menanamkan modalnya pada perusahaan yang melakukan emisi. Sebelum membeli surat-surat berharga, investor biasanya meneliti dan menganalisanya terlebih dahulu. Penelitiannya mencakup bonaditas perusahaan, prospek usaha, emiten, dan analisis lainnya. Ketiga, perusahaan pengolah dana atau investment company. Perusahaan pengolah dana merupakan perusahaan yang beroperasi di pasar modal dengan mengelola modal yang berasal dari investor. Perusahaan ini mempunyai dua unit, yaitu pengolahan dana atau fund management dan penyimpanan dana atau custodian. Bagian pengolahan dana adalah divisi yang memutuskan efek mana yang harus dijual dan harus dibeli. Sedangkan custodian adalah bagian yang melakukan penjualan atau pembelian efek. Selain itu, custodian juga melakukan menerima bunga. Keempat, ada reksadana. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat modal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat memiliki modal dan mempunyai keinginan untuk melakukan investasi. Akan tetapi, mereka hanya mempunyai waktu dan pengetahuan yang terbatas. Reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal. Prinsip-prinsip pasar modal syariah. Prinsip-prinsip syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, baik fatwa yang sudah ditetapkan maupun fatwa yang belum ditetapkan dalam peraturan BPPAM LK
pada bab 2 pasal 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 40 DSN MUI X 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum. Penetapan prinsip syariah di bidang pasar modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, investasi harus bersifat halal. Pasar modal syariah harus berdasarkan atas prinsip syariah, baik terkait dalam instrumen-instrumen yang terdapat pasar modal syariah dan harus bersifat halal, serta dalam proses kegiatannya terbebas dari unsur gharar atau ketidakjelasan, maupun terbebas dari unsur riba, terbebas dari unsur manipulasi lainnya seperti maisir dan risyawah. Yang kedua, uang sebagai alat transaksi dalam hal pertukaran nilai. Dalam pasar modal syariah, alat pertukaran nilai dalam berinvestasi di pasar modal syariah menggunakan uang. Dalam hal ini, ketika para investor memberikan dananya ke sebuah perusahaan, akan memperoleh sebuah keuntungan yang sesuai dengan takaran besaran dana yang diinvestasikan. Pasar modal syariah dalam mekanismenya harus menggunakan mata uang yang sama dalam berinvestasi. Yang ketiga, kecenderungan risiko lebih rendah. Dalam pasar modal syariah, memberikan suatu kegiatan investasi yang meminimalisir adanya risiko yang terlalu tinggi hingga dapat memberikan jaminan keamanannya kepada para investor, dan dalam konsep ini tidak ada yang merasa dirugikan. Yang keempat, akad sebagai proses mekanisme transaksinya. Dalam pasar modal syariah mengenai kegiatan transaksi, pasar modal syariah menggunakan sistem akad atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam akad tersebut akan menjadikan suatu proses transaksi yang jelas dan terbuka, sehingga tidak ada unsur saling menutupi antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir, proses kegiatannya jelas atau mekanismenya jelas. Pasar modal syariah dalam menjalankan kegiatannya harus menekankan mekanisme yang jelas. Hal ini bertujuan dalam proses transaksi tidak menimbulkan rasa bertanya-tanya oleh investor yang mau berinvestasi. Saham syariah. Saham syariah merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam di pasar modal. Pasar saham syariah memiliki peran penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi karena pasar saham merangsang pergerakan dana yang tidak terpakai menjadi keuangan yang produktif dan berguna untuk perekonomian keluarga. Pengertian suku. Suku adalah instrumen keuangan yang diterbitkan dalam rangka pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, yang merupakan representasi dari hak atas aset atau proyek tertentu yang mendasarinya. Dalam konteks ini, suku mengacu pada sertifikat atau surat berharga yang mewakili bagian atau kepemilikan atas aset atau proyek yang nyata dan teridentifikasi. Penerbitan suku tidak hanya bertujuan untuk menghimpun dana, tetapi juga untuk mengalihkan sebagian hak atas pendapatan atau manfaat yang dihasilkan oleh aset tersebut kepada investor, sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Salah satu perbedaan mendasar antara suku dan obligasi konvensional terletak pada konsep dasar instrumennya. Obligasi konvensional adalah instrumen utang yang berbasis bunga atau riba, di mana pemegang obligasi menerima pembayaran bunga secara periodik. Sebaliknya, suku tidak memiliki unsur riba, karena suku tidak didasarkan pada hutang, melainkan pada kepemilikan atau hak atas suatu aset yang menghasilkan manfaat atau keuntungan. Oleh karena itu, suku secara prinsip harus berbasis pada transaksi nyata yang melibatkan aset, dan keuntungan yang diperoleh oleh pemegang suku berasal dari hasil pengelolaan aset tersebut, bukan dari bunga hutang. Prinsip dasar suku adalah untuk menghindari adanya riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi yang merupakan larangan dalam hukum syariah. Suku harus mencerminkan kepemilikan atau hak atas aset yang mendasari transaksi, dan bagi hasil yang diterima oleh pemegang suku harus adil serta proporsional dengan risiko dan manfaat yang terkait dengan aset-aset tersebut. Selanjutnya itu ada jenis-jenis suku. Yang pertama itu suku tabungan, merupakan instrumen surat berharga negara yang ditujukan bagi investor individu dengan nominal pembelian awal mulai dari 1 juta rupiah. Instrumen ini memiliki tenor pendek, yaitu selama 2 tahun, dan tidak dapat diperjualbelikan dari pasar sekunder. Namun suku
tabungan menyediakan fasilitas yang memungkinkan pemilikannya mencairkan hingga 50% dari nilai investasi setelah 1 tahun kepemilikan. Yang kedua itu ada suku retail yang diterbitkan oleh pemerintah dan ditujukan khusus bagi warga negara Indonesia perorangan. Suku retail menawarkan alternatif investasi yang aman, mudah diakses, terjangkau, serta memberikan imbalan hasil yang menarik. Selanjutnya ada reksadana syariah. Secara etimologi, reksadana terdiri dari 2 kata, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara, dan dana yang berarti himpunan atau uang. Reksadana juga dikenal dengan sebutan mutual fund yang berarti dana bersama. Reksadana syariah merupakan reksadana yang pengelolaannya dan kebijakannya menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam. Misalnya tidak berinvestasi pada instrumen atau produk investasi yang pengelolaan dan produknya bertentangan dengan syariat Islam. Instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah adalah alat atau aset dalam kegiatan transaksi sesuai dengan hukum Islam. Termasuk di dalamnya adalah instrumen investasi dan pembiayaan di bidang bisnis yang menimbulkan kewajiban ekonomi menurut prinsip syariah. Wakaf produktif. Wakaf produktif adalah konsep pengelolaan aset wakaf yang bertujuan menghasilkan surplus atau keuntungan secara berkelanjutan untuk membiayai berbagai kebutuhan sosial dan ekonomi umat. Berbeda dengan wakaf konvensional yang seringkali berupa aset tidak bergerak seperti masjid atau makam. Wakaf produktif berorientasi pada investasi yang menghasilkan keuntungan guna membiayai berbagai kebutuhan sosial. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik, yang merupakan salah satu rukun Islam. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Jenis-jenis zakat. Terdapat 2 jenis zakat, yaitu yang pertama zakat fitrah yang dibayarkan pada bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri, biasanya berupa makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Yang kedua zakat mal atau harta yang mencakup berbagai jenis kekayaan seperti emas, perak, penghasilan, pertanian, perdagangan, dan hewan. Microfinance adalah pemberian layanan keuangan seperti pinjaman, tabungan, dan asuransi kepada individu atau keluarga berpendapatan rendah yang tidak memiliki akses ke bank tradisional. Tujuan utama microfinance adalah untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan akses ke modal yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.